Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Al-ayah wallahu alam bi muradi bidzalik. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in thariq wa thariqul jannah al-ilmu al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendaknya lah, atas kudrat iradatnya lah, kita bersama-sama bisa bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul, mengikuti dan menyimak di acara berbagi, saling melengkapi, saling mengisi di antara kita. Insya Allah. Dan semoga acara kita ini benar-benar menjadi wasilah mendapatkannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan ini insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu asma atau satu aurad, yang mana aurad ini adalah asma Musa. Ini yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sangat agung. Khosiatnya, kegunaannya, faidahnya sangat banyak. Tapi di sini Al-Fakir mau mengijazahkan asma Musa untuk narik atau memanggil istri nusuj. Jadi istri nusuj itu kita punya istri ini, istri kita kabur tanpa izin suami. Ya mungkin karena berbagai macam hal, masalah. Ya misalkan karena kecewa, ya karena berbagai macam lah. Sehingga istri kita itu tidak solihah lagi. Bahkan benci terhadap suami, akhirnya dia lari dari rumah kita. Lari dari tanggung jawab rumah tangga. Ini supaya istri kita kembali lagi, dan supaya istri kita yang asalnya benci, asalnya kecewa, jadi sayang. Jadi sadar, jadi dia merasa bertanggung jawab dan menyesal atas perbuatannya. Jadi ia datang dengan penuh rasa cinta terhadap kita. Insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir ke acara kajian, yaitu pengijazahan, ringankan tangan untuk subscribe, like, dan komen. Juga berdoalah. Kita semua ikhwan akhwat, sebaik-baiknya doa, dan doa itu tulis di kolom komentar. Karena doa yang terpampang, yang tertulis di kolom komentar, insya Allah itu akan dilihat jutaan orang. Dan insya Allah saudara-saudara kita yang melihat doa kita yang tertulis di kolom komentar, insya Allah akan mengaminkan. Jadi konsekuensinya, kalau doa kita diaminkan oleh jutaan orang, oleh banyak orang, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ba'dul masyayikh, setengahnya para ulama, para guru, al-kuroma yang sangat mulia-mulia, semua telah mengatakan setiap perkumpulan
40 orang perkumpulan. Di situ pasti ada satu yang bertitel waliullah. Waliyun min auliyaillah. Dari 40 itu pasti ada satu. Kalau saja doa kita diaminkan oleh ribuan orang, berapa jumlah wali yang ada di situ yang mengaminkan kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng, karena pengaktifan tombol lonceng ini adalah merupakan suatu ikatan, keeratan hubungan kita. Jadi di area al-hikmah, area syariah, area thariqah, apapun area, insya Allah dengan adanya kedekatan, keeratan hubungan, maka insya Allah sangat dahsyat reaksinya. Di dalam hal apapun. Di dalam area al-hikmah, ya tentu amalan, auron, zikir yang kita amalkan, yang kita ambil ijazahnya, maka yaitu ampuh mustajabah dengan izin Allah. Jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dijadikan doa yang mustajabah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada, ikhwan akhwat, kaum muslimin, muslimat semua, yang memang pada waktu ini lagi dirundung musibah, ujian, cobaan, berbagai macam. Usaha macet, banyak masalah, pertanian tidak berhasil, ya berbagai macam lah. Semoga oleh Allah itu semua dihilangkan, diangkat, dijadikan, digantikan dengan ni'mah, dengan kebahagiaan, kesenangan, kelancaran. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga saudara-saudara, keturunan, generasi, anak cucu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah yang soleh solihah, berbakti, taat kepada Allah, dan berbakti kepada orang tua. Intinya dijadikan anak soleh solihah. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang serta berkah, dibukakan pintu rezeki milik, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Karena pada hakikatnya ilmu yang sejati itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang belajar, paham ini, paham itu, kitab ini, kitab itu, tapi di dalam pengaplikasian, di dalam alam nyata, tidak beda dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Di dalam akhlaknya, kata-katanya, tingkah lakunya, na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan baginda Rasul, junjunan umat Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man ijdada ilman walam yajdad hudan lam yajdad minallahi ila bu'dan." Jadi seandainya kita tiap detik, tiap saat ilmu bertambah, kita belajar hayo-hayon, tapi tingkah laku, amalan, perbuatan, aplikasi di dalam kehidupan tidak ada perubahan, begitu-begitu saja, maka lam yajdad minallahi ila bu'dan, ilmu itu sama sekali tidak manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Ilmu banyak, kelakuan tetap ajeg, tetap sama, tidak berubah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, insya Allah di sini Al-Fakir sekali lagi pengijazahan. Jadi kita langsung aja ke acara pengijazahan. Jadi pertama, kalau istri kita kabur dari rumah nih, wah, pas kita lihat ke dapur, istri nggak ada, ke kamar nggak ada. Aduh, kemana ini? Terus istri saya dihilang nih. Wah, kita dag-digdug-dag-digdugnya jantung. Ya, jangan langsung kita ambil baygon. Naudzubillahi min dzalik. Itu tidak menyelesaikan masalah. Adzkurullah. Ingat kita kepada Allah. Sesuatu apapun yang terjadi, itu adalah illa fi kitabillah. Itu sudah ada catatan dari Allah. Ya, kita minta kepada Allah. Ya, dengan cara ini. Asma Musa. Jadi Asma Musa ini kita tulis
Di antaranya kan pasti ada bajunya atau apanya yang tertinggal. Nggak mungkin langsung pergi bawa semua, nggak mungkin. Pasti baju, celana, atau apapun lah, pasti ada yang tertinggal. Jadi kalau ada pakaiannya saat apa aja yang tertinggal, kita tulis di ujungnya, di ujung pakaiannya. Kalau sarung ya di ujungnya sarung. Tulis. Apa yang ditulis? Ini Aso Musa. Ismi Aso Musa ini. Atau Asma Aso Musa tulis. Kita ditulis satu kali saja. Itu Asma Aso Musa ini ada 35 kalimat ya. Tulis di situ. Setelah ditulis langsung kita baca 66 kali. Setelah kita baca 66 kali, ya kita minta kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Allah, Jalla Jallaluhu. Itu pertama ya. Setelah itu kita minta, ya Allah, saya minta ya Allah, kembalikan istri saya ke rumah ini ya Allah. Dengan membawa cinta kasih terhadap saya ya Allah. Nah, setelah itu langsung kita tiupin, langsung kita tatafal. Kita tatafal ini ditiup ada ludah sedikit. Seperti apa? Seperti begini nih. Itu tatafal. Jadi seperti meludah tapi nggak ada ludahnya sih. Nggak ada ludahnya, cuman ya mungkin percikan sedikit-sedikit saja. Itu namanya tatafal. Jadi ini adalah harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi ini ada keterangannya, ada referensinya, ada kitabnya. Kita jangan langsung menyangka dukun aja kepada orang. Jadi kita jangan jangan memperbesar suudzon lah. Jadi ayo kita berbaik sangka saja dan kita saling menghormati, saling memuliakan di antara kita, karena di antara kita adalah di hadapan Allah sama saja. Tidak ada yang pintar. Jadi jangan sampai kita merasa wah diri kita, jangan. Jadi kita hanya diberi oleh Allah ilmu hanya sedikit-sedikit saja. Jadi apapun orang berkata, apapun orang berekspresi, jangan kita langsung menyalahkan, jangan. Ya lebih baik kita tabayun, dan seandainya kita tidak tabayun pun ya kita husnudzon saja. Jadi tatafal itu ada keterangannya, ada kitabnya, ada referensinya. Jadi itu adalah di dalam area Al-Hikmah memang seperti itu. Jadi banyak orang juga yang tidak belajar Al-Hikmah. Dia punya punya aurad, misalkan ya mungkin aurad dia lihat dari mujarobat, lihat dari buku karena dia senang, ya mungkin dia baca, dia amalkan tapi tanpa guru gitu kan. Jadi mungkin ya tidak akan menerangkan sampai ke tatafal, tidak menerangkan sampai ini dan itu. Dia hanyalah seperti itu saja. Jadi bagaimana itu salah? Enggak salah. Itu namanya tafaul. Kita mengalami berkah saja kan. Tapi yang lebih bagus, yang lebih jelas ya kita berguru lah. Jadi kita Al-Hikmah harus ada gurunya, kita Toriko harus ada gurunya, kita bersyariat harus ada gurunya. Jadi guru adalah keharusan. Makanya kata Ba'dul Masyayikh, faman lam yakun syaikhun fasyaikhu syaiton. Jadi barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya setan. Nauzubillahi min dzalik. Kalau gurunya saja setan, ya bagaimana dia mau selamat? Setan juga sudah memang ditentukan untuk kekal di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tuh, jadi setelah itu si pakaiannya itu digantung atau disimpan, kan udah ditulis asma aso, ditulis namanya dia, langsung kita dibacakan itu asma aso Musa, langsung disimpan atau digantung pakaian itu di tempatnya dia kabur. Kalau misalkan ada kamar, di kamarnya gitu kan. Kalau enggak punya kamar, misalkan geblang saja rumahnya, ya di rumahnya saja. Insya Allah istri kita yang kabur itu akan datang langsung. Seketika datang lagi. Dia nggak betah di rumah orang tuanya atau dimanapun dia tempat kabur, nggak betah. Jadi dia langsung pulang dengan rasa cinta menyesal terhadap suaminya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang seperti apa Asma Musa? Ya ini lihat dan
dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Payuhin, padikhin, qayyumin, qadirin, syalyukhin, syalikhin, dayumin, solihin, nurin, sodiqin, arsyakhin, syalyukhin, syalikhin, narin, matukhin, yadikhin, syamikhin, azimin, qadirin, nuhin, kalushin, ahin, yayuhin, syahin, syalushin, zahdakhin, syaro ahiyya, syaruhin, syushin, alin, aliyin, qawiyin, nada kabiron. Itu asma asumusa. Jadi yang ditulis itu ini kita tulis di ujung pakaiannya, langsung ditulis namanya gitu. Terus tulis nama ibunya kalau kita tahu. Langsung setelah ditulis kita sudah seperti Al-Fakir tadi, caranya udah. Jadi ini sebelum kita dipergunakan ini asma asumusa, kita pertama tebus dulu, riyadhohin dulu supaya ampuh, matih, manjur, jadi termiliki ilmu ini. Ini kan kalau hanya baru bacaan itu belum dikatakan ilmu, baru dibacakan wirid atau aurad atau amalan. Jadi yang dinamakan ilmu itu adalah suatu kalimah yang benar-benar sudah berbuah. Jadi sudah masuk ke dalam kita, ke dalam diri kita. Seperti apa? Ya seperti gini. Ada kalimat ilmu anti api, gitu kan? Seperti apa kalimat anti api? Seperti begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya nurukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu kan ayat Al-Quran. Tapi ini anti api. Kalau kita amalkan, kita tebus, kita bisa api dipegang dingin gitu kan. Tapi sebelum kita amalkan, ya itu masih berbentuk wirid, berbentuk aurad, berbentuk amalan gitu kan. Tapi setelah kita riyadhohin, setelah kita wirid, akhirnya kita pas megang api, pas kita baca satu kali a'udzubillahi minasyaitonir rajim qulna ya nurukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, langsung kita pegang api dingin, itu baru menjadi ilmu. Jadi kita punya ilmu itu. Ilmu apa? Ilmu anti api gitu. Tapi kalau hanya sebatas baru aurad, baru wirid, baru kalimat, belum dikatakan ilmu. Jadi itulah. Jadi ya kita makanya harus kita mengerti ada amalan, ada aurad, ya, ada wirid, ada ilmu gitu kan. Jadi ilmu itu adalah sesuatu amalan yang sudah berbuah menjadi buah. Jadi ini tidak akan menjadi buah atau tidak akan berbuah kalau kita tidak olah. Jadi segala apapun kita menanam sesuatu tanaman, ya nggak mungkinlah langsung berbuah. Tetap kita harus proses dulu. Ini area al-hikmah ya, area al-hikmah. Tapi ya semua area seperti begini. Seperti begini. Kalau makanya di dalam area tentang zikir, tentang aurad, ya harus punya guru. Jadi seperti kita bertani, ya harus punya guru. Kalau kita tidak punya guru bertani, ya hasil sih hasil, tapi nggak maksimal gitu. Sama aja dengan aurad, dengan wirid. Seperti itu. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Sebenarnya tidak ada kesalahan, tidak. Cuman kadang-kadang kita, ada orang menyebarkan aurad, wah dukun. Kadang-kadang ada orang kedatangan tamu banyak, minta pendapat, minta solusi, wah itu dukun. Itu sebenarnya kenapa langsung bisa berbicara seperti itu? Ya karena kebodohan kita. Jadi kita menyalahkan orang kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, belajar, ya insya Allah tidak akan terlalu banyak menyalahkan orang. Dan kalau memang seandainya ada orang yang bersalah, ya nggak boleh kita cacat, nggak boleh kita hina, nggak boleh kita langsung disalahkan, nggak boleh. Ya lebih baik kita ajak, datangi mereka, ya kita nasihati dengan cara yang benar. Jadi jangan menyalahkan kalau kita tidak bisa membenarkan, memberi kebenaran gitu. Jadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi kita harus saling menasihati, harus saling mengisi, harus saling melengkapi, dan kita saling memuliakan di antara kita. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah jelmaan wujud daripada agama kita, yaitu
saling hormat menghormati, saling menghargai. Kalau bahasa sekarang toleransi itu namanya gitu. Jadi ayo, marilah kita bersatu, marilah kita menyatu. Satu visi, satu misi, satu tujuan adalah ridha Allah. Walaupun perjalanan kita berbeda. Tidak mengapa. Kita mau ke Jakarta, ya jalan mana saja. Yang penting tujuan kita Jakarta. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi, sebelum kita ini pergunakan, kita tebus dulu. Yaitu pertama kita puasa 9 hari. Dan di dalam puasa wirid. Ini asma asumusa yaitu 779 tiap malam. Nanti setelah kita beres puasa, dawamkan, rutinkan 77 kali dibaca setiap ba'da sholat duhur. Setelah kita ditebus seperti itu, telah dipuasain, baru ini pergunakan, insya Allah ini telah menjadi ilmu. Telah menjadi ilmu. Sudah matang maksudnya. Kalau istilah makanan ya sudah bukan bahan lagi. Kalau terigu, misalkan telur, ya berbagai macam, ya sudah menjadi kue. Tapi kalau kita belum dipuasain, belum diriadohin, ya belum diapa-apakan, ya langsung kita makan aja, pergunakan aja, waduh masih terigu, nggak enak. Seperti itulah. Makanya, ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun handai tolan saudara kenalan. Ayo, tafadhol. Amalkan. Al-Fakir lillahi ta'ala. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Oleh karenanya itu, share, bagikan video ini kepada siapapun. Ya, saudara kita, teman kita, handai tolan kita, keluarga kita, ya bagikan. Supaya apa? Supaya lebih bermanfaat. Seluruh umat manusia yang ijazah, yang mengikuti video ini, kalimat ini, kan berzikir kepada Allah. Kita yang membagikan, insya Allah ibadah. Baginda Nabi telah bersabda, man dalla ala khairin kafa'ilih, wa man dalla ala syarrin kafa'ilih. Jadi kita membagikan video ini, ya sama kita mengajak orang berzikir, mengajak orang ingat kepada Allah, mengajak orang ibadah. Semua berbuat, kita pun sama dengan berbuat walaupun kita tidak melaksanakan misalnya. Tapi ya sebaiknya kita melaksanakan. Jangan sampai kita orang suruh baik, orang suruh hebat, tapi kita sendiri tidak mengamalkan. Itulah. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum. Innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.